Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan pastinya dalam keadaan sehat. Ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan pastinya kepada guru pengampu mata kuliah micro teaching. Diharapkan nanti dalam kegiatan pelajaran ini mudah-mudahan kita dapat memahami dan pastinya dapat menerapkan kegiatan micro teaching ini di kegiatan pembelajaran dengan baik dan pastinya dengan maksimal. Selanjutnya perkenalkan dulu, kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 anggota. Saya sendiri Itmamul Umam, dengan rekan saya ada Bu Wita Widianti dan ada Umi Dikriyah dan Opi Kusmiatun. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa materi yaitu terkait tentang komponen-komponen pembelajaran. Berarti sudah tidak asing lagi terkait bagi teman-teman yang mungkin sudah mengajar apa itu komponen-komponen pembelajaran. Nah, di sini saya menjelaskan dulu terkait apa sih pembelajaran itu, apa sih definisi pembelajaran yang baik. Yang pertama adalah pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun melalui unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mengaruhi agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, setelah definisi ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu terkait tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini nanti diharapkan di akhir pembelajaran kita mencapai tujuan pembelajaran yang disepakati dari awal. Terus yang kedua ada materi atau bahan ajar pembelajaran. Pastinya Bapak Ibu terkait kegiatan pembelajaran menyiapkan materi atau bahan ajar yang disampaikan kepada anak didik Bapak Ibu. Terus yang ketiga adalah metode atau strategi pembelajaran. Kita pasti setiap guru atau setiap pendidik mempunyai strategi baik dalam pengelolaan kelas ataupun penyampaian materi. Terus yang kedua, yang ketiga atau yang keempat, sumber atau media pembelajaran. Sumbernya kita pasti menyiapkan atau pembelajarannya itu melalui apa, kita bisa menyiapkan sumber pembelajarannya. Terus yang terakhir adalah evaluasi. Dari setiap pembelajaran pastinya kita mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita sampaikan, evaluasi dalam kegiatan pembelajaran ataupun pemahaman dari anak-anak yang kita ajarkan. Nanti untuk lebih jelasnya lagi mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Bu Umi Dikriyah, mungkin dipersilahkan. Tujuan pendidikan nasional, tujuan yang bersifat umum, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan institusional atau lembaga, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan institusional atau tujuan lembaga merujuk pada sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau institusi tertentu. Tujuan ini berfungsi sebagai pedoman operasional dan strategis untuk mencapai visi dan misi lembaga serta sebagai standar evaluasi kinerja. Tujuan kurikuler, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini dapat dilihat dari GBPP atau garis-garis besar program pengajaran. Tujuan kurikuler adalah sasaran yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan proses pembelajaran di lembaga pendidikan berdasarkan kurikulum yang diterapkan. Kemudian tujuan instruksional atau pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan pembelajaran seringkali dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Tujuan instruksional adalah sasaran khusus yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran pada setiap pertemuan atau materi pembelajaran. Kemudian kita
Lanjut ke slide 5, yaitu ada fakta yang merupakan sesuatu yang telah terjadi atau telah dialami atau dikerjakan, bisa berupa objek atau keadaan tentang suatu hal. Fakta merupakan pernyataan atau informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan data, bukti nyata, atau pengamatan yang objektif. Fakta bersifat objektif dan independen dari opini atau interpretasi pribadi, sehingga dapat diverifikasi melalui pengamatan, penelitian, atau pencatatan peristiwa. Konsep atau teori. Konsep atau teori adalah kerangka pemikiran yang dikembangkan untuk menjelaskan suatu fenomena, peristiwa, atau hubungan antara berbagai variabel secara sistematis. Konsep adalah abstraksi dari suatu ide atau gagasan yang digunakan untuk memahami, mengklasifikasikan, dan memberi makna terhadap fenomena tertentu. Misalnya, konsep demokrasi menjelaskan sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Prinsip, suatu aturan atau kaidah untuk melakukan sesuatu prinsip. Prinsip juga adalah aturan dasar atau landasan yang menjadi pedoman dalam bertindak, berpikir, atau mengambil keputusan. Prinsip berfungsi sebagai paduan untuk memahami bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana sesuatu seharusnya dilakukan. Prinsip bersifat lebih fundamental dan umum dibandingkan dengan aturan atau prosedur spesifik, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan konteks. Kemudian proses, yaitu prosedur untuk melakukan kegiatan secara operasional. Proses adalah serangkaian langkah, tahapan, atau aktivitas yang saling berhubungan dan diorganisir secara sistematis untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. Proses dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti kegiatan produksi, pembelajaran, penelitian, dan pengambilan keputusan. Dalam setiap proses terdapat input yang diproses melalui berbagai tahapan sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Kemudian nilai. Nilai adalah prinsip atau standar yang dijadikan pedoman oleh individu atau kelompok dalam menentukan apa yang dianggap baik, benar, penting, atau berharga. Nilai dapat mencakup aspek moral, etika, sosial, budaya, dan spiritual yang memengaruhi cara pandang seseorang terhadap dunia serta sikap dan perilakunya. Nilai membentuk kerangka pemikiran dan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Berikutnya, metode atau strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli, strategi pembelajaran adalah cara untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan untuk menerima serta merespon masukan yang berasal dari siswa. Menurut Wina Sanjaya, strategi atau metode adalah komponen yang mempunyai fungsi yang sangat menentukan. Jadi, jika tidak diimplementasikan melalui strategi yang tepat, maka komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, setiap guru perlu memahami secara baik peran dan fungsi metode dan strategi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Menurut Mujiono, strategi pembelajaran adalah kegiatan memikirkan dan mengusahakan keterpaduan antara berbagai aspek yang membentuk komponen-komponen suatu sistem pembelajaran. B. Pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran berdasarkan tujuan. Tujuan pengajaran menggambarkan sebuah tingkah laku, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki siswa setelah proses belajar mengajar selesai dilaksanakan. Penentuan pembelajaran merupakan syarat mutlak bagi guru dalam memilih metode yang akan digunakan dalam menyajikan materi pengajaran. Tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir pengajaran serta kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa.
Yang berikutnya, pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran berdasarkan materi atau bahan. Materi pembelajaran memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ini membawa implikasi terhadap penggunaan cara dan teknik proses belajar mengajar. Pemilihan strategi pembelajaran berdasarkan materi ini sangatlah penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan secara efisien. Strategi pembelajaran yang dipilih harus memperhatikan karakteristik peserta didik, yaitu dengan memperhatikan gaya belajar yang cocok serta sesuai dengan minat dan kondisi peserta didik. Yang berikutnya, pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran berdasarkan siswa. Siswa sebagai berkepentingan terhadap proses belajar mengajar, sebab tujuan yang harus dicapainya semata-mata untuk mengubah perilaku siswa itu sendiri. Pemilihan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa sangatlah penting untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan secara efektif. Yang berikutnya, pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran berdasarkan fasilitas. Kita harus merencanakan suatu strategi pembelajaran yang sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Yang berikutnya, pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran berdasarkan waktu. Faktor waktu menyangkut dua hal, yaitu jumlah dan kondisi waktu. Pemilihan strategi pembelajaran berdasarkan waktu yang tersedia sangatlah penting untuk memastikan proses belajar mengajar dengan benar dan berjalan secara efektif. Berikut beberapa pertimbangan utamanya, yaitu durasi pembelajaran, efisiensi pembelajaran, pembagian waktu pembelajaran, kemudian fleksibilitas waktu. Yang selanjutnya, pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran berdasarkan guru atau pendidik. Semua faktor di atas akan bergantung pada kualitas guru itu sendiri. Pemilihan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik guru atau pendidik sangatlah penting untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan secara efektif. Yang C, jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, ekspositoril klasikal. Metode ekspositoril klasikal adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada penyampaian materi secara verbal oleh guru kepada sekelompok siswa. Metode ini seringkali digunakan melalui ceramah atau presentasi, di mana seorang guru menjadi pusat perhatian dan siswa menerima informasi secara pasif. Yang berikutnya, yang kedua, tanya jawab. Tanya jawab adalah metode pembelajaran yang melibatkan interaksi langsung antara guru dan siswa melalui pertanyaan dan jawaban. Metode ini bertujuan untuk mengukur pemahaman, peningkatan partisipasi, mengembangkan keterampilan, dan berpikir kritis. Yang ketiga, heuristik. Heuristik adalah sebuah metode atau pendekatan yang digunakan untuk menentukan solusi atau membuat keputusan dengan cepat dan efisien, terutama ketika metode tradisional itu terlalu lambat atau tidak praktis. Yang keempat, pengajaran kelompok kecil. Pengajaran kelompok kecil adalah metode pembelajaran di mana siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, biasanya terdiri dari 3-5 orang. Metode ini memungkinkan interaksi yang lebih efisien atau lebih intensif antara siswa dan guru serta antar siswa itu sendiri. Kemudian yang keempat, pengajaran perorangan. Pengajaran perorangan adalah sebuah metode pembelajaran di mana guru memberi perhatian dan bimbingan secara individu. Yang berikutnya yakni media pembelajaran. Para ahli berpendapat media berasal dari bahasa Latin yakni medius,
yang secara harfiah berarti tengah, perantara, dan pengantar. Oleh karena itu, media dapat diartikan sebagai pengantar atau menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima pesan tersebut. Kesimpulannya, sebuah media adalah wadah dari pesan yang oleh sumbernya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Materi yang diterima adalah pesan instruksional dan tujuan yang dicapai adalah tercapainya proses pembelajaran. Menurutnya, Association of Education Communication Technology memberikan definisi bahwa media merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk proses pencapaian pesan. Kemudian National Education Association mengatakan media merupakan sebuah perangkat dapat dimanipulasikan, didengar, dilihat, dibaca, beserta instrumen yang digunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, serta dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Jane and Briggs menyatakan media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran yang dapat merangsang siswa dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut. Yang B yakni fungsi pembelajaran. 1. Menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan, objek atau situasi tertentu. Yang ketiga, kesempatan belajar yang lebih merata. 4. Menampilkan objek yang terlalu besar ke dalam kelas. Kemudian yang kelima, memperbesar dan memperjelas objek yang terlalu kecil. Dan yang keenam, mempercepat atau memperlambat suatu proses pergerakan. Yang C, klasifikasi media pengajaran. Yang A, dilihat dari sifat atau jenisnya, yakni yang pertama, audio. Media audio ini melibatkan penggunaan suara untuk menyampaikan informasi. Contohnya termasuk rekaman, suara radio, dan podcast. Media audio efektif untuk pembelajaran yang memerlukan pemahaman mendalam melalui pendengaran seperti pelajaran bahasa atau musik. Yang berikutnya yakni visual. Media ini menggunakan gambar atau visual untuk menyampaikan informasi. Contohnya termasuk gambar, diagram grafik, dan peta. Media visual sangat membantu dalam memperjelas konsep yang kompleks dan abstrak melalui representasi visual. Kemudian yang berikutnya audiovisual. Media ini menggabungkan elemen audio dan visual untuk menyampaikan informasi. Contohnya termasuk video, film, dan presentasi multimedia. Media audiovisual sangat efektif karena dapat menarik perhatian siswa dan meningkatkan pemahaman melalui kombinasi suara dan gambar. Yang B, dengan memakai bantuan alat elektronika. Elektronika seperti media yang dapat digunakan seperti proyektor, TV, TV dan radio. Kemudian non media, grafis, medal, dan card. Yang C, dilihat dari kemampuannya. Yang pertama, media yang mempunyai jangkauan dan serentak. Yang kedua, media yang mempunyai jangkauan yang terbatas. Yang ketiga,
Atau yang terakhir, media yang dapat dimanfaatkan secara individual. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan komponen utama dalam pembelajaran, yaitu yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Kita tahu bahwa evaluasi adalah suatu proses di mana kita merencanakan, memperoleh, serta menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat berbagai alternatif keputusan. Sedangkan evaluasi pembelajaran yaitu suatu proses yang berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam menilai atau asesmen keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pendidikan yang bertujuan untuk mengukur pencapaian belajar siswa serta efektivitas metode pengajaran. Berikut adalah beberapa jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru. Contohnya seperti kuis, tugas harian, atau diskusi langsung. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini biasanya dilakukan di akhir suatu periode pembelajaran untuk menilai pencapaian siswa secara keseluruhan, seperti ujian akhir atau penilaian proyek. Yang ketiga, evaluasi diagnostis. Evaluasi diagnostik ini dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai dengan tujuan agar kita dapat mengetahui pengetahuan awal siswa dan mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Yang keempat, evaluasi otentik. Evaluasi otentik ini fungsinya mengukur kemampuan siswa dalam konteks dunia nyata dengan tugas-tugas yang relevan dan aplikatif. Yang kelima, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini seperti mengukur keterampilan siswa dalam melakukan tugas atau aktivitas tertentu. Selanjutnya, unsur-unsur pokok dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, objek yang akan dievaluasi. Objek yang akan dievaluasi ini merupakan fokus dari evaluasi, seperti pengetahuan, keterampilan, atau sikap dari siswa tersebut. Objek ini harus jelas agar evaluasi dapat dilakukan dengan tepat. Unsur yang kedua yaitu kriteria sebagai pembanding. Kriteria adalah standar atau patokan yang digunakan untuk menilai performa siswa. Kriteria ini harus jelas dan terukur untuk memastikan hasil evaluasi dapat diinterpretasikan dengan baik. Unsur yang ketiga dalam evaluasi pembelajaran yaitu keputusan. Keputusan merupakan hasil akhir dari proses evaluasi yang biasanya berkaitan dengan penilaian terhadap performa siswa. Keputusan ini bisa berupa naik atau tidaknya peserta didik atau lulus dan tidaknya peserta didik. Berikutnya, persyaratan umum yang harus diperhatikan atau yang harus dipenuhi dalam evaluasi pembelajaran, yaitu persyaratan yang pertama yaitu validitas. Validitas ini menunjukkan sejauh mana alat evaluasi dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya evaluasi harus valid agar hasilnya mencerminkan kemampuan atau pengetahuan siswa secara akurat. Persyaratan yang kedua yaitu reliabilitas, yaitu mengacu pada konsistensi hasil evaluasi. Sebuah alat evaluasi dianggap reliabel jika memberikan hasil yang konsisten ketika digunakan pada waktu berbeda dengan kondisi yang sama. Persyaratan yang ketiga yaitu objektivitas. Objektivitas berkaitan dengan independensi penilaian dari bias atau subjektivitas penilaian. Evaluasi harus dilakukan secara objektif sehingga hasil tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi penilai. Yang keempat, representatif.
Representatif ini menunjukkan bahwa evaluasi mencangkup berbagai aspek dan situasi yang relevan dengan pembelajaran. Evaluasi harus mewakili seluruh kompetensi yang ingin dicapai. Yang kelima, fairness. Fairness ini menjamin bahwa semua siswa mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses evaluasi. Hal ini mencangkup akses yang setara terhadap materi dan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan siswa. Yang terakhir yaitu praktis. Praktis ini adalah kemudahan dalam pelaksanaan evaluasi. Evaluasi harus dapat dilaksanakan dengan efisien dalam hal waktu, biaya, dan sumber daya. Jadi, ketika kita memenuhi unsur pokok dan persyaratan umum dalam evaluasi pembelajaran, agar kita mendapatkan hasil yang valid dan reliable. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menilai hasil belajar siswa, tetapi juga evaluasi pembelajaran bisa sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan pembelajaran ke depan. Selanjutnya, tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, evaluasi membantu mengukur sejauh mana proses pembelajaran mencapai hasil yang diinginkan. Dengan melakukan evaluasi, guru bisa mengetahui apakah metode dan strategi pengajaran yang digunakan itu efektif dalam membantu siswa belajar, serta bagaimana waktu dan sumber daya digunakan dalam proses tersebut. Tujuan yang kedua yaitu memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Melalui evaluasi, guru dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktek mengajarnya. Hal ini memungkinkan guru untuk melakukan perbaikan dan peningkatan baik dalam cara penyampaian materi maupun dalam interaksi dengan siswa. Dengan demikian, kegiatan mengajar dapat lebih menarik dan relevan bagi siswa. Tujuan evaluasi pembelajaran selanjutnya yaitu memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan program belajar mengajar. Maksudnya, evaluasi bisa memberikan umpan balik yang berguna dalam merancang dan mengembangkan kurikulum dan program pembelajaran. Karena informasi yang diperoleh dari evaluasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki konten atau metodologi dan pengaturan pembelajaran sehingga program yang ditawarkan oleh guru itu lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan pendidikan. Tujuan selanjutnya, mengetahui kesulitan-kesulitan siswa. Melalui evaluasi ini, guru dapat mengidentifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Karena dengan memahami kesulitan yang dialami siswa, guru bisa memberikan bantuan atau intervensi yang tepat serta menyesuaikan metode pengajaran untuk mendukung siswa dalam mengatasi hambatan tersebut. Yang kelima, menempatkan siswa sesuai kemampuannya. Fungsi dari evaluasi ini juga bisa menentukan tingkat pemahaman dan kemampuan siswa. Karena dengan hasil evaluasi, guru bisa mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan akademis sehingga bisa merancang kegiatan belajar yang lebih sesuai dan menantang bagi setiap kelompok, baik itu kelompok siswa yang berprestasi tinggi maupun membutuhkan bantuan tambahan. Kesimpulannya bahwa evaluasi merupakan alat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu pembelajaran yang efektif melibatkan integrasi dari berbagai komponen, termasuk siswa, guru, lingkungan pembelajaran, serta strategi apa yang digunakan. Masing-masing komponen memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah teman-teman luangkan untuk mendengarkan presentasi ini.
Untuk itu, marilah kita sama-sama menerapkan wawasan yang telah dibahas hari ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.